Fix ya. Info dari Denny Casmala. Iya. Oh. Jam berapa, Pak? Jam berapa, Den? Jam berapa? Barusan. Mari kita menghentikan cipta untuk Titus Puspa sebagai Titus Puspa ya kan? Benar ya? Oh nggak baik kah? Tuh. Oh, iya. Pokoknya kita menghentikan cipta 1 menit untuk menghormati pahlawan komposer Indonesia. Menghentikan cipta mulai. Menghentikan cipta selesai, kita usulkan kepada pemerintah supaya Titi Puspa menjadi pahlawan komposer Indonesia. Terima kasih, kita sudahi. Nanti pertanyaan silakan minggu depan datang lagi ya, jangan sekarang. Oke? Tenang aja, masih ada 4 minggu lagi, jangan khawatir. Kita kritik soal Titi Puspa gimana, Pak? Benar nggak? Ya, menurut saya Titi Puspa itu adalah dewinya komposer Indonesia ya. Belum ada cipta lagu wanita yang seperti beliau gitu. Dan kita kemarin sebenarnya kita ingin mengajak beliau menjadi Dewan Pembina sebenarnya. Tapi ya takdir mengatakan lain. Dan beliau sudah setuju sebenarnya untuk menjadi Dewan Pembina daripada aksi. Mengenal sosok Eyang Titi seperti apa, Pak? Baik sekali, seneng ngobrol. Kalau saya telepon sama Eyang Titi itu lama banget kalau telepon. Saya harus menjadi pendengar yang baik kalau lagi teleponan sama Eyang Titi. Mas Dhani, tadi mendengar dalam apa namanya royalti itu seperti apa sih? Ya, menurut saya Titi Puspa salah satu pencipta lagu yang belum full diberikan haknya oleh LMK. Saya yakin itu. Padahal berapa banyak lagunya Titi Puspa yang dinyanyikan oleh, termasuk oleh Noah juga kan? Kupu-kupu malam ini. Mas Dhani, selain mungkin mencerahkan netizen, kalau dari diskusi ini ada harapan bisa ada ketemu titik tengah nggak sih? Kalau nanti juga diskusi sama TV ada harapannya? Sebenarnya di tataran regulasi sebenarnya ini sudah selesai. Sudah selesai sebenarnya. Kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk lebih aware dalam diskursus ini yang ternyata masyarakat itu punya perhatian yang lebih terhadap kasus ini gitu. Kalau nggak ada kasus perdebatan dan lain-lain, masyarakat juga nggak terlalu peduli. Ternyata masyarakat peduli gitu. Sama itu, saya tambahkan sedikit, agar masyarakat tidak lagi bermain-main dengan pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 untuk membenarkan tindakan penyanyi boleh pakai asal bayar. Karena ada pasal 9 yang mewajibkan siapapun lagu pertunjukan yang akan membawakan secara komersil itu harus meminta izin pada penciptanya. Kalau nggak ada izin, 113 mengatakan ada sanksinya baik pidana maupun denda. Jadi jangan lagi bermain di 23 ayat 5, 87, tidak. Karena ada pasal 9 dan ada pasal 113. Dan pasal 23 ayat 5 itu di bawah bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Bukan hak ekonomi pencipta seperti yang diatur dalam pasal 9. Ya, jadi saya kira seperti itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan netizen kembali ke 23 ayat 5, pasal 87. Jangan. 23 ayat 5 itu untuk domain layanan masyarakat. Ya. Karaoke itu boleh tanpa izin, layanan publik. Jadi dalam bahasa undang-undang ini layanan publik, karaoke, kafe. Jadi band kafe nggak harus bayar kepada pencipta lagu, kafenya yang bayar. Betul. Tidak perlu izin, yang penting bayar. Kafenya udah bayar pasti ke LMK. Terus lalu mall, lalu di bis atau dimanapun yang pesawat ada lagunya kita, master kita itu layanan publik yang tidak berbayar. Tapi begitu konser itu udah bukan ranahnya LMK. Iya. Gitu. Jadi itu yang harus izin. Kalau konser harus izin. Jadi pasal 23 itu tidak mengatur konser sebenarnya. Yang ayat 5. Pade, banyak juga kan karya-karya Eyang Titi gitu ya. Mungkin itu juga kan tadi kata Pade juga belum ada yang terbayarkan. Apakah akan bantu juga? Tentunya kalau kita akan bantu, aksi akan bantu siapapun pencipta lagu yang sudah meninggal. Bahkan Ariel pun kalau sudah meninggal kita bantu. Untuk ahli warisnya. Itu ahli warisnya loh. Anaknya kan pingin, coba nanti tanya sama anaknya coba. Tanya sama anaknya coba ketemu anaknya Ariel. Rela nggak kalau lagunya dinyanyikan tanpa dibayar? Anaknya tentu nggak rela. Gitu.
Istrinya, bekas istrinya, pasti bekas istrinya juga pingin. Iya. Coba tanya sama bekas istrinya, mau nggak kalau royaltinya Ariel tidak dibayar? Pasti nggak mau pasti. Gitu. Tadi terakhir komunikasi. Terakhir ya? Ya, oke. Bukan terakhir komunikasi sama Eyang kapan yang telepon teleponan Itu 2 minggu yang lalu. sebelum sakit Pak Dit. Iya sebelum sakit, sebelum jatuh ya. 2 minggu yang lalu. Hah? Tadi pas dengar Ya Eyang Titi mah udah bersedia untuk jadi Dewan Pembina. Sudah bersedia jadi Dewan Pembina. Karena ya tentunya habis ini pasti saya ketemu sama anaknya Eyang Titi, pasti udah. Karena Eyang Titi itu punya legacy yang luar biasa. Lagunya banyak sekali. Dan kalau saya diberi kuasa, aksi diberi kuasa untuk lagu-lagunya Eyang Titi, kita langsung telepon Ariel, jangan lupa lagunya Eyang Titi kita pegang. Malam, ya. Kupu-kupu malam. Direct license. Direct license. Oke, terima Oke? kasih Pak Dit. Iya, iya.